Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan hari-hari kalian menyenangkan. Nah, pada video kali ini kita berada di mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Gita Pratiwi, NIM 2007-6098 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Negeri Padang. Nah, sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Adri SPD MT sebagai dosen pengampu, saya izin mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan ya teman-teman. Oke, pembahasannya itu kita tentang pengantar sistem komputer. Nah, pengantar sistem komputer ini merupakan materi lanjutan dari materi pada minggu pertama ya teman-teman. Nah, pada pembahasan ini kita memiliki 3 subbab yang akan kita bahas ya teman-teman. Yaitu yang pertama ada hierarki memori, yang kedua itu ada memory cache, dan yang ketiga itu ada teknik komunikasi input-output, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Sebenarnya kita hanya punya 3 subbab yang akan kita bahas, tapi nanti kita akan mengadakan kesimpulan ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke subbab yang pertama. Nah, di subbab pertama itu ada hierarki memori. Teman-teman, ada sedikit noise ya. Nah, tahukah kalian masalah-masalah rancangan memori komputer dapat dirangkum dalam 3 pernyataan loh? Apa saja itu? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak yang tahu, kita langsung bahas tuntas ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada BB, dan yang kedua itu ada BC. BB itu bukan merek handphone ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada BM. Ada yang tahu apa BB, BC, dan BM itu? Jika tidak tahu, kita akan buka-bukakan saja teman-teman. Oke, BB itu adalah berapa besar. Nah, berapa besar yang dimaksud di sini adalah berapa besar kapasitas yang akan kita gunakan gitu ya. Yang kedua itu ada BC. BC itu berapa cepat. Berapa cepat yang dimaksud di sini itu aksesnya. Berapa cepat akses memori yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir itu berapa mahal. Nah, ini kalau dihubungkan itu serba berkaitan dengan uang ya teman-teman. Berapa mahal ini maksudnya berapa harga untuk memori itu yang kita gunakan per bitnya. Nah, terus memori itu harus mampu menyamai prosesor. Apabila prosesor sedang mengeksekusi instruksi, kita tidak menginginkan prosesor harus berhenti menunggu instruksi atau operan. Terdapat trade-off di antara ketiga karakteristik memori. Yang penting itu harga, kapasitas, dan waktu akses. Seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, teman-teman. Nah, setiap waktu berbagai teknologi digunakan untuk mengimplementasikan sistem-sistem memori. Dalam semua spektrum teknologi terdapat hubungan berikut ini, yaitu, nah, yang pertama, itu ada apabila semakin kecil waktu akses, maka semakin mahal harga per bitnya. Dan yang kedua itu apabila semakin besar kapasitas, maka semakin murah harga per bitnya. Dan yang terakhir itu apabila semakin besar kapasitas, maka semakin besar waktu akses. Jadi di sini yang dibahas itu waktu akses, harga, mahal atau tidaknya harganya, kapasitasnya, ya, pokoknya 3 itu ya teman-teman, waktu akses, harga, dan besar kapasitasnya. Nah, selanjutnya itu suatu hierarki yang umum, yaitu dengan semakin bawahnya hierarki akan terjadi hal-hal berikut. Adanya pertanyaan, semakin murah harga per bit. Adanya pembahasan, semakin besar kapasitas. Dan yang ketiga itu adanya semakin besar waktu akses. Dan ini tambahannya teman-teman, semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor itu sendiri. Nah, jadi
memori yang berukuran kecil itu lebih mahal dan lebih cepat dilengkapi oleh memori yang berukuran besar, lebih murah dan lebih lambat. Kunci keberhasilannya itu berada pada poin keempat tadi ya teman-teman, yaitu menurunnya frekuensi akses memori oleh prosesor. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab kedua. Kita akan membahas tentang memory cache. Oke, di sini kita punya dua pembagian penjelasan juga ya teman-teman. Yang pertama itu ada motivasi. Maaf teman-teman, ada noise lagi. Nah, pada semua siklus instruksi prosesor, pada semua siklus instruksi, prosesor akan mengakses memori sedikitnya satu kali untuk membaca instruksi, dan sering satu kali lebih banyak untuk membaca operan dan penyimpanan hasilnya. Nah, untuk motivasi ini, kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor dibatasi oleh waktu siklus memori. Keterbatasan ini pada kenyataannya telah menjadi masalah penting karena adanya ketidakcocokan antar kecepatan prosesor dengan kecepatan memori utama. Karena terjadinya trade-off antara kecepatan, harga, dan ukuran, idealnya memori harus dibuat dengan teknologi yang sama dengan yang dipakai untuk membuat register prosesor yang menghasilkan waktu siklus prosesor. Namun, penggunaan teknologi ini dideteksi lumayan mahal atau sangat mahal, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menggunakan teknologi semacam itu. Nah, untuk solusinya yaitu memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama yang dikenal sebagai cache. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip cache. Nah, cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat. Jadi, cache memori ini tujuannya menambah kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat gitu. Jadi mereka itu semacam beriringan ya teman-teman, seperti laju mobil, dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar dengan harga yang murah. Siapa sih yang nggak mau dengan harga yang murah gitu kan? Nah, prinsip cache ini, struktur cache yaitu memori utama berisi sampai 2 N words yang dapat diamati dengan masing-masing words memiliki sebuah alamat N bit yang unik. Untuk keperluan pemetaan, memori ini dianggap terdiri dari sejumlah blok yang panjangnya tepat, yang setiap bloknya itu masing-masing terdiri dari keyword. Nah, operasi pembacaan cache yaitu prosesor menghasilkan alamat sebuah word yang akan dibaca. Apabila berada di dalam cache, word tersebut dikirimkan ke prosesor. Apabila tidak ada di dalam cache, blok yang berisi word itu akan dimuatkan ke dalam cache dan kemudian word dikirimkan ke prosesor. Nah, masalah-masalah ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu adanya ukuran cache, ukuran blok, fungsi pemetaan, algoritma penggantian, dan write policy. Nah, untuk ukuran cache yang berukuran lebih kecil akan berpengaruh terhadap kinerja ya teman-teman. Kalau untuk ukuran blok itu yaitu unit data dipertukarkan antara cache dengan memori utama. Kalau kita lihat di poin ketiga itu ada fungsi pemetaan. Nah, fungsi pemetaan ini tujuannya untuk menentukan lokasi cache mana yang akan diisi oleh blok, mana yang tidak akan diisi oleh blok. Terdapat dua kendala sih dalam melaksanakan fungsi pemetaan ini. Ini yang kendala yang pertamanya itu pada saat membaca blok. Nah, kalau di saat kita membaca blok nih teman-teman, nanti itu juga ada kesalahan dalam membaca blok sehingga kita tidak bisa melakukan fungsi pemetaan. Yang kedua itu
semakin fleksibelnya sebuah fungsi pemetaan. Nah, jika sebuah fungsi pemetaan itu semakin fleksibel, teman-teman, maka semakin kompleks rangkaian yang akan digunakan untuk mencari cache. Jadi semakin riuh, semakin ribet gitu ya teman-teman, hanya untuk menemukan cache itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada algoritma penggantian. Nah, pada algoritma penggantian ini yang kita lakukan adalah memilih blok, yaitu memilih blok untuk diganti. Nah, strategi untuk memilih blok yang akan diganti ini adalah dengan mengganti blok yang paling lama berada di dalam cache tanpa adanya referensi ke blok itu. Nah, yang terakhir itu ada write policy. Write policy ini dilakukan apabila daftar dari blok dalam cache diubah, maka perlu untuk menulisnya ke memori utama terlebih dahulu sebelum menggantinya. Jadi perlu izin dulu gitu, istilahnya kita perlu izin dulu gitu teman-teman, kita harus data dulu kalau kita mau mengganti blok tersebut gitu kan. Nah, write policy itu akan bekerja apabila operasi memory write mengambil sebuah tempat. Oke teman-teman, kita lanjut ke subbab yang ketiga. Nah, ini subbab terakhir ya teman-teman, yaitu tentang teknik komunikasi input-output. Input itu masukan, output itu keluaran. Pasti sudah tahu ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 3 yang dapat diterapkan pada operasi-operasi input-output, yaitu yang pertama itu programmed input-output. Programmed input-output. Nah, dengan menggunakan teknik ini, prosesor bertanggung jawab untuk mengeluarkan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data di memori utama untuk keperluan input. Jadi di sini intinya teman-teman, program input output itu akan menghasilkan tiga ini ya. Karena kita menggunakan teknik program input output, kita akan menghasilkan tiga kesimpulannya dari hasil program input output itu. Yang pertama itu prosesornya bertanggung jawab untuk mengeluarkan data dari memori utama untuk keperluan output. Mengeluarkan data dari memori utama untuk keperluan output. Yang kedua itu menyimpan data dari memori utama untuk keperluan output. Menyimpan memori utama untuk keperluan output. Dan yang terakhir itu menyimpan data di memori utama untuk keperluan input gitu ya teman. Jadi di sini kita mengeluarkan data untuk output, menyimpan data untuk output, dan menyimpan data untuk input. Jadi singkatnya seperti itu ya teman-teman. Nah, set instruksi meliputi instruksi-instruksi input-output yang memiliki kategori sebagai berikut, itu ada kontrol, status, dan transfer. Kontrol itu digunakan untuk mengaktifasi peran eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Jadi kontrol seperti namanya itu dia mengkontrol kegiatan gitu, mengontrol aktivasi. Dan yang kedua itu ada status. Status ini digunakan untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul input dan output serta periferalnya. Menguji status. Ya, berarti ingat ya teman, status itu untuk menguji gitu kan. Kontrol untuk mengawasi aktivasi, status untuk menguji kondisi, dan yang terakhir itu ada transfer untuk memindahkan data. Nah, jadi transfer ini digunakan untuk memindahkan data antara register prosesor dengan perangkat eksternal. Nah, yang kedua itu ada interrupt atau driven. Interrupt driven. Masalah yang terdapat pada program input-output adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai input-output yang dimaksud siap menerima atau mentransmisikan data berikutnya. Jadi, prosesor itu harus menunggu lama, teman-teman. Mungkin kita, kalau ibaratnya kita antrian ya, teman-teman, kita nggak bisa bekerja secara berbarengan. Kita harus antrian.
Nah, pada saat menunggu, prosesor harus berulang-ulang memeriksa status modus input-output. Pada saat menunggu, pada saat menunggu ini, prosesor itu tidak hanya diam saja, teman-teman. Justru prosesor itu harus berulang-ulang memeriksa status modus input-output. Nah, ini ada akibatnya. Akibatnya itu tingkat kinerja sistem keseluruhan menjadi sangat terganggu. Alternatif lainnya adalah prosesor menerbitkan perintah input-output ke modul dan kemudian melanjutkan lainnya setelah itu. Jadi kita alternatif lainnya supaya kinerja yang sistem keseluruhan itu tidak terganggu, kita harus menerbitkan perintah input-output ke modul dulu. Setelah diterbitkan ke modul, baru kita bisa melanjutkannya ke kegiatan yang lainnya. Nah, modul input-output akan menginstruksi prosesor untuk meminta layanan pada saat modul itu telah siap saling bertukar data dengan prosesor mengeksekusi perpindahan data seperti sebelumnya dan kemudian melanjutkan proses sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada direct memory access. Nah, interrupt-driven input-output masih memerlukan intervensi aktif prosesor dalam memindahkan data antara memori dengan modul input-outputnya. Dan perpindahan data harus melintasi suatu lintasan yang melalui prosesor. Dengan demikian, kedua bentuk input-output tersebut mengalami dua kesulitan yang tidak dapat dihindari, yaitu dalam kecepatan transfer, input-output dibatasi oleh kecepatan prosesor dalam memeriksa dan melayani perangkat. Yang kedua itu ada prosesor terikat oleh kegiatan mengatur transfer input-output, sedangkan sejumlah instruksi harus dieksekusi bagi setiap perpindahan input-output. Selanjutnya itu ada fungsi DMA dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkannya ke dalam modul input-output. Dalam kasus ini, teknik bekerjanya sebagai berikut, yaitu adanya apakah read atau write itu yang diminta, alamat perangkat input apa yang terlibat, lokasi awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis, jumlah word yang akan dibaca atau ditulis itu akan menjadi cara-cara mengirimkan informasi ke DMA. Oke, itu saya teman-teman materi kita pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari materi-materi yang ada, kita memiliki kesimpulan kalau memori yang berukuran kecil itu akan lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan dan dilengkapi oleh memori yang berukuran besar, itu lebih murah dan lebih lambat. Jadi dia berukuran kecil, lebih mahal, lebih cepat. Sesuai dengan yang tiga tadi itu ya teman-teman, berapa BB, BC dan BM. BB berapa besar, BC berapa cepat, BM berapa mahal. Nah, jadi kalau memorinya itu lebih berukuran kecil, maka dia akan lebih mahal dan lebih cepat aksesnya. Ukuran kapasitasnya kecil, harganya lebih mahal dan aksesnya lebih cepat. Tapi kalau dia ukuran memorinya itu, kapasitas memorinya itu lebih besar, maka harganya lebih murah dan aksesnya itu lebih lambat. Jadi kunci keberhasilan organisasinya itu terdapat pada frekuensi aksesnya, teman-teman. Lalu ini set instruksinya itu ada, ini ada kesimpulan dari set instruksi, itu ada kontrol, status, dan transfer. Di mana kontrol itu digunakan untuk memantau atau mengawasi aktivasi perangkat eksternal dan memberi ketahuannya apa yang sedang terjadi. Kalau di kehidupan manusia itu seperti satpam ya teman-teman, misalnya satpam pada sebuah gedung, maka dialah yang akan mengontrol atau mengawasi aktivitas keluar masuknya orang dalam sebuah perusahaan atau gedung. Nah, nanti dia yang akan memberitahukan kepada pimpinan misalnya itu apa-apa saja yang terjadi pada hari ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada status. Status ini untuk menguji. Dan yang terakhir itu ada transfer untuk memindahkan data.
Oke, teman-teman, sepertinya itu saja ya kesimpulan yang bisa kita ambil dan materi-materi pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk waktunya telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan kerja ini. Mohon maaf teman-teman jika dalam penyampaian kurang jelas, kurang dipahami, dan banyaknya noise karena saya juga batuk gitu ya, noise-nya. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Mohon saran dan kritikannya jika ada kesalahan dan saling saling membantu saja ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.